aku Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nggak terasa banget ternyata udah tahun 2022 aja. Gimana kabar keuangan kamu? Masih berhambur? Sama, saya juga. Tapi nggak perlu khawatir karena aku pikir itu wajar. Setiap orang pasti akan ada fase naik turunnya. Yang terpenting kita masih peduli dan mau untuk belajar memperbaiki keuangan kita. Well, mungkin di timeline YouTube kalian banyak bermunculan video-video resolusi keuangan 2022 atau mungkin financial goals 2022. Menarik banget kan ya? Tapi sebelum kita bisa mencapai goals tersebut, kalian tahu nggak sih kalau kita itu sebenarnya harus memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita terlebih dahulu, baru kita bisa mencapai goals tersebut. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas mengenai money habits 2022 yang harus kalian lakuin. So, the first habit is do budgeting atau lakuin budgeting. Dari habit budgeting ini, kita akan selalu didorong untuk memberi budget-budget pada setiap hal atau barang yang mau kita beli. Sehingga kita akan senantiasa membeli barang sesuai dengan kemampuan kita. For example, aku bakal beli sepatu. Dan budget yang aku berikan untuk sepatu itu adalah 200.000. Nah, dengan budget yang aku berikan, itu akan mensugesti otak aku buat mikir bahwa, oh, aku nggak boleh nih belanja sepatu yang harganya di atas 200.000. Otomatis, aku bakal belanja sepatu yang harganya di bawah 200.000. Nah, dari ini aku masih bisa save uang sisa dari pembelian sepatu tersebut. Jadi, fungsi dari budgeting ini adalah untuk menghindari kita dari overbuying atau belanja berlebihan. Money habit yang kedua adalah catat setiap kali kamu mengeluarkan uang. Aku sendiri udah ngelakuin habit ini sejak 3-4 bulan yang lalu. Meskipun kadang suka nggak konsisten, tapi aku bisa ngerasain gimana perbedaannya antara ketika aku mencatat pengeluaran dengan enggak. Dengan mencatat pengeluaran, kita jadi bisa tahu sebenarnya uang kita itu habisnya buat apa sih? Di mana sih? Apakah untuk jajan atau mungkin untuk keperluan yang lainnya? Nah, dengan mencatat pengeluaran juga, kita jadi bisa mengevaluasi setiap bulannya. Kira-kira bulan kemarin pengeluaranku banyak nggak ya? Nah, ini nanti bisa menjadi acuan untuk bulan-bulan berikutnya. Hal apa yang sekiranya harus kita kurangi supaya keuangan kita itu bisa menjadi stabil kembali. Money habits yang ketiga adalah simpan foto dari goals kamu di dalam dompet. Goals itu kan macam-macam. Nah, kamu bisa menyimpan salah satu foto dari goals kamu di dalam dompet. Entah itu foto barang yang kamu pengenin atau mungkin tempat-tempat liburan. That's okay, kamu bisa menyimpan fotonya di dalam dompet. Jadi, ketika kamu belanja, kan kamu pasti membuka dompet tuh. Nah, di situ fotonya bisa menjadi reminder buat kamu supaya nggak belanja berlebihan. Jadi, seketika kamu membuka dompet, kamu langsung bisa tersadar. Oh iya nih, aku punya keinginan ini dan aku harus mencapainya. Jadi, aku nggak boleh belanja berlebihan. Money habit yang keempat adalah selalu cek persediaan barang sebelum berbelanja. Hal ini nggak cuma berlaku untuk grocery, tapi berlaku juga untuk barang-barang yang sifatnya restock, seperti skincare atau mungkin peralatan tulis. Fungsinya apa? Jadi fungsinya itu adalah supaya kita nggak buy and duplicate. Kita nggak bakal beli barang yang stoknya masih banyak. Karena kalau misalkan barang tersebut masih ada stoknya, terus kita beli lagi, restock lagi, otomatis budget yang kita punya itu nggak akan memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi bisa dibilang uangnya itu nggak muter karena ya kita belinya itu aja, sedangkan masih ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Money habits yang kelima adalah selalu buat list ketika kamu mau berbelanja. Seperti yang sudah pernah aku sampaikan sebelumnya, kalau misalkan kita itu belanja tanpa tujuan yang jelas, mau beli apa, barang yang mau dibeli juga nggak dicatat, otomatis nanti kita akan beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Jadi pastiin kalau kalian mau belanja, jangan lupa buat list dulu barang-barang apa yang mau dibeli.
Money habits yang keenam, set timer ketika kamu belanja. Jujur deh, pasti kalian kalau belanja suka ngaret kan? Entah milih barangnya yang kelamaan, atau mungkin kalian bingung mau nambah belanjaan lagi apa enggak. Nah, untuk itu kalian harus mulai set timer ketika kalian belanja. Hal ini tuh bisa ngebangun responsibility kita terhadap waktu. Kita tuh orangnya bisa tepat waktu nggak sih? Dan dari habit ini bisa mengurangi kemungkinan kita belanja berlebihan. Karena kalau aku pribadi nih ya, kadang barang yang mau dibeli tuh udah ada di tangan gitu, tapi karena ngelihat barang-barang yang lain malah jadi kepengen beli. Nah, kalau kalian set timer, otomatis kalian itu belanjanya nggak boleh ngelewatin waktu yang sudah ditentuin, sehingga akan meminimalisir kemungkinan kalian belanja berlebihan. Money habits yang ketujuh adalah kurangi frekuensi belanja grocery. Mungkin kebanyakan orang belanja grocery-nya bulanan, tapi ada juga beberapa orang yang belanjanya itu setiap hari. Nah, saran aku kalau kalian yang belanja grocery-nya itu tiap hari, kalian bisa kurangi frekuensinya menjadi 2 atau 3 hari sekali. Atau mungkin mingguan juga nggak apa-apa. Biasanya kalau kita belanja, pasti nggak cuma barang utama yang mau dibeli. Akan ada barang-barang yang lain yang ikut kebeli juga. Nah, kalau frekuensi belanja grocery-nya kita kurangi, otomatis belanja barang-barang yang nggak terlalu kita butuhin itu juga akan berkurang. Money habits yang ke-8 adalah do no spend challenge setiap bulan. Buat kalian yang masih kesulitan untuk menabung atau mungkin jajannya suka berlebihan, aku rekomen banget ke kalian untuk coba ngelakuin no spend challenge ini. Jadi konsepnya tuh kayak gini. Jadi setiap kali kalian berniat mau jajan, coba deh kalian tahan dulu keinginan kalian dan langsung masukin uangnya ke dalam tabungan atau mungkin tempat penyimpanan yang lain. Karena aku sendiri udah coba buat challenge ini. Jadi biasanya kalau aku habis belanja, uang kembaliannya itu pasti akan aku gunakan buat jajan lagi. Tapi semenjak aku ngelakuin no spend challenge ini, tiap ada uang kembalian, pasti akan aku selalu tabung. Entah itu uang 2.000 atau 5.000, aku langsung masukin tabungan. Nah, jadi setelah aku masukkan uangnya ke dalam tabungan, aku tuh jadi kayak mikir, ih aku udah nggak punya uang pegangan lagi nih. Dan akhirnya aku mengurungkan niat buat jajan. Dengan catatan kalian harus ngelakuin no spend challenge ini setiap bulan. Karena ada beberapa orang yang kalau challenge-nya itu udah selesai, mereka akan balik lagi ke kebiasaan yang lama. Mereka akan mulai konsumtif lagi, belanja berlebihan lagi. Nah, jadi biar nggak bosen, kalian bisa ubah nominalnya. Misalkan, no spend challenge bulan ini nominalnya 2.000. Nanti di bulan depan kalian bisa ubah menjadi 5.000. Nah, itu dia ke-8 habits yang bisa kalian coba untuk memperbaiki keuangan kalian. Untuk hasilnya sendiri tentu nggak bakal kelihatan hanya dalam 1 bulan atau 2 bulan. Kalian harus ngelakuinnya secara rutin. Namanya juga habits, yaitu kebiasaan. Jadi ya kalian harus ngebangun kebiasaan tersebut supaya hasilnya itu bisa kelihatan. Setelah ini akan ada beberapa video yang mungkin kalian suka. Jangan lupa ditonton dan semoga bermanfaat. Thank you and bye-bye!